Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Stit Al-Khairiyah Bapak Ahmad Munji MPD, yang saya hormati Ketua Senat Al-Khairiyah Dr. Andes Haji Hikmatullah Jamud MSI, yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bapak Faizuddin MPD, Ketua Prodi, Sekretaris Prodi, dan para dosen yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya. Semoga tidak mengurangi rasa hormat saya dan takdim kepada beliau. Dan yang saya banggakan dan kita nantikan kepada Kiai Haji Jubaidi Ahyani, yang insya Allah semoga beliau diberikan kesehatan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya selaku moderator akan menyusun acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga pengajian dosen dan pegawai, yang empat penutup atau doa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Untuk mengawali sambutan ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Ketua Stit Al-Khairiyah kepada Bapak Ahmad Munji MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sekretaris Lembaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersilaturahmi dalam kegiatan rutin bulanan ya, pengajian untuk pegawai dan dosen Stit Al-Khairiyah Citanggil Cilegon. Alhamdulillah pada hadir hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya hormati, yang saya banggakan, dan yang kita tunggu-tunggu di hari ini, yaitu Wakil Ketua 3 Majelis Syuro Pokok Al-Khairiyah Abah Kiai Haji Jubaidi Ahyani MBA. Terima kasih Bah atas kehadirannya, dan saya terus banyak tetap semangat, tetap memotivasi untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Senat Sekolah Tinggi Mutarbiyah Al-Khairiyah Citanggil Cilegon Abah Kiai Haji Hikmatullah Jamud MSI. Saya terus banyak yang kita banggakan dan kita hormati Abah Dr. Kiai Haji Mahfud Salimi MM. Semoga selalu diberikan kesehatan dan terus membimbing mengarahkan kita semua. Dan yang saya banggakan dosen-dosen saya, Ibu Haja Samah, yang hari ini alhamdulillah berkenan hadir, dan kawan-kawan struktural Stit Al-Khairiyah yang hari ini saya lihat ini PAI dan PAUD berimbang nih. Nanti ini atensi buat Kaprodinya ya, semoga bisa diluangkan kalau lagi pengajian untuk hadir gitu. Ini jadi catatan khusus untuk Wakil Ketua 2 ya, dicek lagi kehadirannya seperti itu, karena ini pengajian ini pengajian yang sudah menjadi agenda dan komitmen kita kepada Senat bahwa ada pengajian bulanan seperti itu. Untuk apa? Untuk memotivasi kita semua bahwa kita ini sama-sama dititipi, yaitu dititipi Al-Khairiyah, untuk melanjutkan keberlangsungan
Al-Hiriyah seperti itu. Ini Abah Jubaidi ini Sekjen PB Al-Hiriyah periode 2001-2005. Beliau inilah dengan Abah Hikmat sama Abah Mahmud yang merintis, dengan Prof. Hamdi yang merintis berdirinya perguruan tinggi di Al-Hiriyah. Nah, kemudian berdirilah perguruan tinggi, ada STIE, ada STIKOM, ada STIT seperti itu. Nah, kemudian mengalami fase keberlanjutannya di kita ini. Nah, kita inilah yang sekarang dititi untuk melanjutkan seperti itu. Dan Abah Jubaidi inilah sekarang ini menjadi ketua MUI Cilegon. Nah, zaman beliau ini berdiri kantor Majelis Ulama Indonesia Kota Cilegon, ya Bu ya, yang ada di Jakarta. Nah, ini juga legacy buat beliau. Ini buat catatan aja kan seperti itu. Nah, kemudian kita juga sampaikan bahwa kita ini memiliki para pendiri-pendiri yang sudah mendedikasikan dirinya untuk memajukan Al-Hiriyah seperti itu. Nah, kita sebagai orang yang melanjutkan, dosen-dosen muda ini kan, pegawai-pegawai muda ini sudah semestinya semangat motivasi dari beliau ini akan menjadi darah segar untuk kita seperti itu, menjadi vitamin untuk apa? Untuk kita supaya lebih semangat, lebih kencang lagi seperti itu. Makanya pergerakan apapun yang ada di Al-Hiriyah ini merupakan doa dari para pendiri Al-Hiriyah seperti itu. Nah, kita kepingin melalui pengajian inilah yang sebulan sekali ini menjadi media gitu kan. Media untuk apa? Untuk sharing gitu kan. Untuk kita sama-sama saling ya mungkin menjadi cerminan lah seperti itu. Bahwa dulu pergerakannya seperti apa, sekarang seperti apa gitu kan. Nah, ini kan akan menjadi sebuah simultan yang nanti pergerakan kita ini jadi apa namanya? Jadi bukan pergerakan sepihak aja, tapi juga menjadi sebuah pergerakan yang kolektif lah seperti itu. Nah, ini yang kita ingin doakan supaya dosen-dosen kita ini ya yang tadinya tidak kenal Al-Hiriyah jadi tahu Al-Hiriyah, jadi tahu terkait dibawa kemana nih Al-Hiriyah itu seperti itu. Nah, kita ke sana. Maka ini jadi atensi untuk dosen-dosen kita ya kan, yang mungkin nanti ditanya kenapa nggak bisa hadirnya gitu kan. Ya, kan ini kan udah menjadi agenda akademik, agenda rutin kita setiap bulan. Nah, ini juga memotivasi untuk pegawai-pegawai kita bahwa kita ini memiliki cita-cita yang luhur. Bagaimana perguruan tinggi kita ini bukan hanya di Cilegon, tapi nanti ada juga di daerah-daerah yang lain seperti itu. Dan kita sampaikan di sini bahwa minggu kemarin saya dimandati oleh ketua tim ya Pak Dr. Devi dengan Pak Ketua Yayasan Pak Haji Mumu, saya dengan Bu Yun itu ke Diktis. Dan insya Allah semoga ini menjadi doa kita semua. Kita minta nanti doanya ya mungkin bulan-bulan depan inilah ada 3 prodi baru akan muncul gitu kan, yaitu manajemen pendidikan Islam, kemudian komunikasi penyiaran Islam dengan ekonomi Islam seperti itu, yang tergabung dalam 3 fakultas. Dan semoga apa yang menjadi komitmen bersama ini terwujud, yaitu Institut Agama Islam Al-Hiriyah. Dan ini merupakan sebuah komitmen yang insya Allah semoga maksimal itu ya sekitar bulan September atau Oktober ini akan terwujud untuk kita semua. Nah, ini minta doanya gitu kan, kita upaya terus, berjuang terus sama-sama saling bahu membahu seperti itu. Nah, ini karena ini menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama seperti itu. Bagaimana Al-Hiriyah ini menjadi sebuah kekuatan kolektif yang untuk apa? Untuk kemaslahatan umat seperti itu. Nah, ini ya, jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan gitu kan untuk mengawali kegiatan pengajian ini. Dan ini mohon nanti apapun yang akan diberikan arahan oleh Abah Jubaidi ini menjadi sebuah siraman rohani untuk kita semua. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ketua Stit Al-Haria yang telah memberikan sambutannya. Meningkat acara yang selanjutnya, yaitu acara inti pengajian dosen dan pegawai kepada Kiai Haji Jubaidi Ahyani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Maaf, tidak akan saya sebutkan nama satu persatu maupun jabatannya, cuma mau saya sebut saja sebagai saudara-saudara semua saja, begitulah. Nah yang meruh sih apa jabatan arane sapi meruh kita nih. Bro, si Jidoan apa Mumci? Karena ketua apa yang udah ketua makanya baru kita. Perlu diketahui sebelumnya saya memberikan apa yang ingin saya sampaikan nanti, bahwa saya sudah diperkenalkan tadi, namanya Jubaidi. Kampungnya, sekalipun saya sekarang ini ada di lingkungan Kramat Jati Warnasari, tapi orang masih mengenal saya itu adalah orang Kalentemu, yang sekarang disebutnya Kalentemu Timur, dengan apa itu kelurahannya Samang Raya, ya kecamatannya sama Citangkil. Pendidikannya, saya lahir pada tahun 1947. Jadi rasanya saya paling tua di sini nih. Rasanya ya. Dan saya masuk sekolah SR dulu tahun 1954. SR, belum SD, namanya masih SR. Dikima SD ya. Dulu namanya SR Dringu, sekarang jadi SDN Samang Raya 1. Tahun 60 saya lulus ujian dari SD, melanjutkan sekolah di SMP Cilegon, yang sekarang jadi SMP 1 Cilegon. Setelah itu tahun 1963 saya pindah sekolah ke Madrasah Sanawiyah Al-Hariyah Citangkil. Jadi dari SMP turun mana sekolah yang Sanawiyah kelas 1. Jadi waktu saya sekolah di SMP 1 Cilegon itu tahun 60 itu ketemu dengan istrinya Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mansur Muhyiddin. Dikan tete wah iya dulu itu ketemu karo kuan pada kelas 1 dengan kita nyeluk titik baik dah gitu. Nah begitu saya pindah ke Citangkil, dapat di kelas 1, ketemulah dengan Pak Haji Mansur. Jadi satu saya sekelas dengan saya Pak Haji Mansur, dengan Pak itu siapa? Pak Hatib Rosid, itu satu kelas. Jadi saya Pak Haji Mansur, Pak Haji Rosid, dan juga termasuk mertuanya Pak siapa Lambuti itu yang ini di pendidikan itu profesor yang baru itu siapa?
Hah? Paseh. Pak Wase, mertuanya Pak Wase itu dulu sekolahnya sekelas juga dengan saya. Namanya Pala Budi. Wah, itu paling pintar dulu di sekolahnya. Nah, setelah itu tahun 65, jadi saya sekolah di Sanawiyah itu hanya 2 tahun, Pak, selesai. Tahun 66 saya masuk ke Aliyah. Di Aliyah itu saya hanya belajar 1 tahun, Pak. Setelah 1 tahun saya dipanggil oleh Sekretaris Umum PB Al-Heriyah. Wis sirem umur 10 maning ngajar dia ning Lampung. Akhirnya saya ngajar bapak-bapak dan ibu-ibu di Lampung Timur sekarang ini. Yang barangkali Pak Munji sudah pernah ke sana, yaitu di Wana, Labuan Maringgai. Di sana saya ngajar selama 3,5 tahun. Dengan dulu perjanjian dengan sekretaris PB itu adalah nanti kamu ujian aja di sini, nggak usah sekolah, ujian aja, kata Ustadz Misbah itu. Begitu pulang dari Lampung ketinggalan ujian itu. Akhirnya saya ngamuk gitu. Kenapa ngamuk gitu? Ya marah lah. Sehingga saya ketinggalan dengan Pak Hatib Rosid dan Pak Haji Mansur waktu kuliah di IAIN Serang begitu. Jadi saya nggak bisa kuliah karena belum ujian. Akhirnya gimana? Kata Ustadz Misbah itu, udah kamu tugas lagi. Saya ditugaskan lagi di Sumatera Selatan, yaitu di Ogan Komering Ilir. Begitu. Akhirnya saya di sana tugas lagi 1 tahun, pulang ke sini, alhamdulillah keburu ujian. Ujiannya waktu itu namanya ekstraning. Jadi tidak sekolah tapi ikut ujian. Karena jasa saya ngajar itu. Tahun 70 itulah saya lulus ujian, langsung saya kuliah di IAIN. Yang ngemapram itu Pak Haji Mansur. Waduh, saya diketiak. Nih, dulu mapram itu balas dendam ini istilahnya ya. Waduh, saya diketiak dengan Pak Haji Mansur, dengan Pak Al-Khatib waktu itu enggak aktif ya. Nah, jadi begitulah kuliah saya enggak lanjut, begitu, enggak lanjut. Baik, enggak lanjut, cuma setahun doang udah berhenti. Jadi kalau saya duduk di sini dibandingkan dengan bapak-bapak dan ibu yang hadir ini, waktu ngejomplang adoh. Harusnya sama bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di sini, saya yang duduk di bawah. Boten jaminan. Malah apa-apa, ini jadi sekolah nih. Ngajar di mana-mana. Pak Munji mengkesok ke dokter. Oh, Bapak Mahfud mau uwis. Hari Pak Hikmat nulis cek berat. Sekolah doang wis. Kalau ilmu kan. Iyalah. Nah, oleh karena itu, jadi kalau nanti saya menyampaikan materi ini ngejomplang, apa itu jomplang aja? Iya, banyak kekurangannya. Begitulah Pak Ustadz Fatih keadaannya. Loh ya ini bang ada sekolahnya udah benar. Ibu kon nganen ceramah yang bang si dokter lah. Makanya waktu pertama saya diberitahu oleh Bapak ngelak saya terus terang aja tuh. Kok jadi kemergak gitu mesti. Mama apa maksudnya Bapak itu? Wih, coba nganan majlis surah, iki mau wajib majlis surah, bisa profesor. Langsung model gitu mayor kepanjang lah, anak bawang ngarani. Tapi sekalipun demikian tadi itu mohon dimaklum ya keadaannya. Nah, itu mulai ya, mulai.
Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya ingin dongeng dulu. Perlu ya dongeng. Dongeng. Ada seorang ustadz di sebuah kampung. Yang si ustadz ini begitu dia punya anak gede, dia ngajar ngaji gerabat. Merur ngaji gerabat tuh, mau sih merur, bukan yang merur. Jadi ngajar ngaji gerabat. Kalau sekarang mamur otal lah, begitu kerennya itu ngajar ngaji ke anaknya sendiri si ustadz ini. Karena rumahnya sangat sempit, maka ngajarnya ini di teras rumahnya. Sehingga kalau waktu ngajar itu kalau ada orang lewat bisa lihat, wih, kami pun lagi ngajar ngaji anak. Akhirnya ada juga anak tetangganya yang tertarik untuk diajar oleh si ustadz itu. Akhirnya berkembanglah pengajian itu di rumahnya itu. Setelah banyak orang kampungnya sendiri, ternyata dari kampung luar dan dari kampung jauh juga ingin ngajilah di situ. Karena banyak yang dari jauh, akhirnya si ustadz ini buatlah yang disebut dulu namanya gubuk robek. Gubuk robek. Jadi sebuah ya gubuk begitu terbuat daripada bilik ya, gitu. Payone kono apa bel KTP tidurlah di situ. Akhirnya mondok yang disebutnya ya pondok rombeng begitu. Yang diajarkan hanya itu, Quran saja, baca Quran udah selesai. Tapi akhirnya kepengen ningkat. Akhirnya ningkatlah, akidahnya cuma wujud doang, wujud kitab bakal mukhalafatul hawadisi, dan fikihnya hanya takrib doang yang disebut dengan matan Abi Suja. Pun doang ngajar di situ tekun. Akhirnya setelah bertahun-tahun ada salah satu santrinya itu, orang tuanya datang ke si ustadz itu. Jadi salah satu santri yang mondok di situ, datang orang tuanya ke situ, ngomong ke ustadznya itu atau ke kiainya itu, ustadz, si wali santrinya itu, maaf nggih, kecil kula kadose sampai seniki doang mondok neng riki. Karena kecil kula niki seniki wonten sing ngemengeni, wonten sing ngepengeni, kepriye ngomong berarti apa kan? Nana sing karep tokoh neng rike sugih wonge ayu ngambil mantu yang kecil kula niki lan kecil nikane ayu manena. Kepriye wong ayu ku? Prigel. Hah? Prigel. Iya wis ngono pokoknya ya ayu. Jadi dari bapaknya kerja kamu anak kita nih wong kulane baga eman lamun urip jadikan. Akhirnya berhentilah si orang itu, si santri itu dikawinkan oleh mertuanya di sana dengan harapan mohon kiai nanti waktu akadnya kiai bisa menghadiri di sana, waktu hajatnya bisa menghadiri di sana. Akhirnya iya si kiai menghadiri di dalam acara perjalanan sebagainya. Dan si santrinya itu sekalipun dia sudah tidak mondok, rajin setiap bulan selalu silaturahmi ke kiainya itu. Duwe gedang bosok dicangke silaturahmi kiai. Duwe beras ketan seliter
diplastiki digawe ning kiai ini. Lambat apa itu, begitu lambat lagi dia punya anak, ngajar lagi ngaji anaknya, akhirnya persis keadaannya seperti kiainya dulu itu. Jadi gawe pondok maning ning kana kan. Sampai ini dia tidak apa itu, tidak pernah putus karena sampai zakat fitrah gini kiai ini si santri mau kan zakat fitrahnya itu ke kiainya. Jadi begitulah hubungan emosionalnya dan silaturahminya apa itu baik. Harmonis. Dan beberapa tahun kemudian terdengar bahwa si kiainya itu konon katanya mau melaksanakan ibadah haji. Jadi urip cuma pucal pacul doang, cabur kewenangan dari Arab haji. Dalam tanda petik orang mau haji menjadi bukan begitu. Dan orang tadi itu ya begitu. Hanya begitu, tidak punya ambisi untuk kerja di Pemda, untuk kerja di proyek atau dan lain sebagainya. Ya begitu aja lah. Begitulah keadaannya. Sekarang kita melihat diri kita sendiri sekarang. Berdirinya sekolah tinggi Al-Hariyah di Citangkil ini, yang sekarang sebagian sekolah tingginya sudah jadi Universitas Al-Hariyah, tinggal sedikit ya karena nggak bisa karena aturan dan prosedur saya nggak tahu urusannya. Dari semenjak berdiri sampai hari ini, saya kira bukan ratus orang wisuda, apa itu bukan ratus orang sarjana yang telah diwisuda di Citangkil ini. Menurut saya ribuan barangkali. Ada nggak 1000 Pak? Lebih daripada 1000. Jadi sudah lebih daripada 1000 sarjana yang sudah diwisuda dari apa itu kampus ini. Ada yang sekarang ini yang sudah jadi sarjana itu jadi anggota DPR, ada yang sudah jadi pejabat di Pemda, ada, pokoknya banyak yang sudah jadi. Tapi gimana mereka itu ingatnya ke alma maternya? Gak ada yang memusik ke alma maternya. Jadi sepertinya tidak ada hubungan emosional antara kampus ini sebagai alma maternya dengan mereka itu yang sekarang sudah menjabat apa itu menduduki jabatan hebat itu. Bahkan ada lucunya, ada seorang mahasiswa dari sini yang kuliah di sini. Dia waktu kuliah itu kerja di Pemda itu hanya sekedar OB. Apa tuh OB? Office boy, tukang sesapu doang. Tapi dia rajin kuliah lah di sini. Tapi kayaknya mah di STIE itu kuliahnya, bukan di setit, kayaknya kuliah. Begitu dia jadi sarjana ekonomi dari kampus ini, langsung naik golongannya, disesuaikan dengan ijazahnya. Dari golongan 2A menjadi golongan 3A langsung, karena dia punya apa itu ijazah S1 dari STIE itu. Dan beberapa tahun kemudian langsung dia jadi kepala dinas
karena sudah bertitel. Begitu dia dari kepala dinas, kebetulan dia mengadakan penyuluhan programnya. Barangkali ini kepala dinas koperasi ini, barangkali tapi ya, mengadakan penyuluhan koperasi di sebuah apa itu kelurahan. Kebetulan di kelurahan itu ada dulu yang jadi dosen di STIE itu di kelurahan itu. Maka waktu penyuluhan itu oleh lurah, si dosen tadi itu diundang ke apa itu penyuluhan yang akan diadakan oleh apa itu ya narasumbernya itu yang dulu kepala dinas koperasi yang dulu kuliah di STI. Dan dosennya hadir juga waktu itu di situ, hadir. Begitu datang ketemu ya salam ya biasa, "Oi bapak," katanya begitu. Si dosennya ini lupa, "Oi siapakah si Rani?" Karena dia dosen ya. Dosen kan begitu ke mahasiswa itu, kelalen kita. Iya dong, ya. Akhirnya gimana? Pidatolah si dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Bapak Lurah yang saya hormati, Bapak Camat yang saya hormati, dan juga di dalam apa itu pertemuan kita ini juga dihadiri oleh Bapak Munji, bekas dosen saya. Ngomongnya begitu kan. Alhamdulillah dihadiri oleh Bapak Haji Munji, bekas dosen saya. Ngomongnya gimana? Bekas dosen. Jadi gimana tuh hubungan emosionalnya? Dan setelah itu, setelah selesai acara, si lurahnya itu kenapa lagi mempersilahkan ke Pak Munji untuk bicara. Katanya, saya persilakan sebelum acara ini diakhiri kepada Bapak Munji sebagai tokoh masyarakat di sini untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Silakan. Pak Munji tampil lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Lurah, yang saya hormati Bapak Camat, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi Kota Cilegon, yang dulu itu juga adalah bekas mahasiswa saya. Balas Pak Munji. Empas. Ya, sekarang tolong bandingkan ini antara kedua pendidikan ini. Pesantren tadi itu yang hubungan emosionalnya antara santri dengan kiainya begitu mesra, sementara hubungan kita sekarang ini dengan sarjana-sarjana yang konon pernah diwisuda di gedung itu tuh, begitulah keadaannya. Dengan mengakui bekas dosen saya. Dari mana itu hubungannya? Ini nyata sepertinya di kita sekarang ini. Ngaku atau tidak ngaku, iya. Karena sebenarnya kalau kita benar-benar kayak si santri tadi itu, hubungan emosionalnya tinggi. Saya kira Al-Hairiyah Citangkil ini kalau kita punya 1000 aja sarjana, kalau satu orang itu dia mau memberikan infak dana 1 juta saja, kali 1000 itu sudah 1 miliar. Kalau 1 miliar ini ditaruh saja di bank, umpamanya di BCA sajalah, kalau di bank syariah mah takut terlalu gagah begitu ya, di BJB aja umpamanya 1 miliar. Saya kira kalau di sana ada deposito 1 miliar di BJB, state mau mengadakan kegiatan itu cuma tinggal buat proposal doang.
Hai saudara PTB, saya mengadakan kegiatan ini dana sekian, bisa enggak di cover ini dengan dana apa itu hasil daripada apa itu deposito yang 1 miliar itu. Gimana Pak Muji kira-kira kalau begitu? Pusing orang, enak lah. Tapi berhubung tadi itu kita hubungan emosional seperti tadi, ya seperti itulah. Jadi sepertinya kita sekarang ini belum bisa menciptakan atau mendidik generasi yang orang menyebut zaman sekarang ini dengan generasi resilient. Pernah dengar generasi resilient? Kaget kita ya generasi resilient itu adalah bukan sekedar pinter di dalam akademik, tapi juga dia tangguh. Resilient itu artinya tangguh, bermoral, berakhlak, dan dia mau bangkit dari keterpurukan, nggak pernah putus asa. Itulah namanya generasi resilient. Silakan buka di dalam kamus lah. Resilient. Tapi kalau orang Indonesia biasanya membacanya resiliensi. Mengelaknya tak tulis neng kene, masalah wis jangan sarjana udah tulis loh. Udah. Ya, seterusnya untuk mengatasi sekarang ini saya ingin mencoba. Maaf berarti suwe ya kita ini kepribe Pak Manji. Suwe sampai jam 1 kepribe. Soal materinya nggak nyampe apa itu harus tuntas ini. Nah, jadi terus terang saja yang ingin saya bahas sekarang ini adalah yaitu sudah saya siapkan. Saya siapkannya ini 150 audien ini. Tapi kok barang saya hitung banti berapa ekor ini. Yang akan saya bahas adalah surat Al-Muzammil dengan Al-Mudaththir. Saya sediakan 150, gak ada uangnya kok. Apa-apa sewang ke lanjut. Pak wis kawang lah, ora usah maning. Hari papa aja menjalan kawang ke pasti ngeceleng. Karena alat berkah soalnya. Karena papa aja baru yang alat berkah. Hari bapak itu udah baru alat berkah. Nah, jadi akan saya bahas hari ini adalah 2 surat ini, ya ayyuhal muzammil dan ya ayyuhal mudaththir. Ya ayyuhal muzammil itu adalah surat yang ke-73, sementara Al-Mudaththir itu surat yang ke-74. Tapi kok kenapa saya taruh di atas yang 74, yang 73 saya taruh di bawah? Karena untuk nantinya urutan pembahasannya supaya nanti apa itu nyambung begitu. Tapi uniknya yang pertama, surat Al-Muzammil itu ayat 73 dan surat Al-Mudaththir itu ayat 74. Namun tak kebiri
angka 73 dengan angka 74 itu masing-masing sebelah kirinya itu angka 7. Sisanya di belakang itu adalah angka 3 dengan angka 4. Dan ternyata setelah kita jumlahkan 3 dengan 4 itu maning baik. Jadi senajan hari ini keadaan yang ngejomplang antara saya dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, cuma saya mengharapkan Ikhlas ya. 7 tadi itu setuju aja lah. Oke, siap. Yang kedua, bahasanya begini. Kalimat al-muzammil dan al-mudaththir itu sama Pak Ibu terjemahnya di dalam tafsir terjemahan Indonesia itu adalah berselimut. Tapi sepertinya berselimut di sini ada yang berselimut beneran, ada yang berselimut kiasan. Itu tergantung pada apa jerewong zaman kita dengan sekolah, tergantung pada siakul kalamnya, tergantung pada loyoginya kalimat itu. Aku loyog kan. Alurnya itu kemana gitu. Contoh seperti ya ayyuhal muzammil umil laila, berarti berselimutnya itu benar ini dari bangun tidur. Laila kan malam, umil laila. Tapi di sini di dalam ya ayyuhal mudaththir beda. Umnya itu fa'anzir. Jadi kalau mudaththir ini sepertinya pengertiannya adalah berselimutnya ini berselimut orang yang malas, orang yang tidak aktif, dan orang yang lagi nganggur barangkali, atau orang yang lagi diam begitu. Mudaththirnya ini beda dengan yang muzammil, itu selimut waktu tidur. Yang sebenarnya para suami ini benci dengan selimut itu kepada kalau dipakai istrinya. Apa nih gemuyu pun marahlah. Wong-wong kan lamun jare ngedelem rabine kun kekemol marah. Kita lanjut. Nah, oleh karena itu inilah dua keadaan yang saya singkat biar agak cepat ya. Muzammil, mudaththir ini adalah sikap yang harus nampak kepada diri kita sebagai dosen, sebagai ustadz, sebagai kiai, sebagai pimpinan. Itu harus ditonjolkan Pak dalam sifat mudaththir ini. Sementara yang muzammil ini adalah merupakan rahasia yang orang lain tidak boleh tahu, tapi harus kita kerjakan. Bisa dimulai? Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Berarti ini orang yang diem, orang yang lagi tidak aktivitas, atau orang yang lagi ya malas barangkali begitu. Bangunlah, fa'azir, maka berilah peringatan. Fa'azir, ajar wong-wong. Kalau patah bahas masalah peringatan ini penting, Mbak. Iya, kita memberikan peringatan ke seseorang itu penting, Mbak. Karena efek orang yang lupa gara-gara tidak kita beri peringatan itu fatal sekali.
Udahlah nanti aja, karena itu ceritanya panjang. Jadi kumpul, jadi kita ini harus gerak, Pak. Harus gerak, jangan diem. Gimana? Di samping kita gerak, warabbaka fakabbir, kepada Tuhanmu fakabbir, maka besarkanlah. Wis sering kesebut aplikatif baiklah iki mah apa kon terjemah bapak warabbaka fakabbir. Kita sebagai dosen ini, sebagai pimpinan ini, warabbaka fakabbir sing kedeleng salate, sing kedeleng apa itu melaksanakan perintah-perintah agama itu. Fakabir, takbir kan, Allahu Akbar, salat. Mungkin udah gancang baik, karena kalau saya bahas secara detail ini ya, kok kenapa jadi begitu saya ngomong dua urutanannya. Terus itu Bang, harus ini kita ini harus kelihatan Bang, apa itu melaksanakan perintah-perintah agama itu, terutama yang menonjol itu adalah salat. Sing kedeleng salate kita nih, dan menurut kedeleng salate, jangan diharap kita akan bisa mendidik generasi resilient tadi. Terus waro wasia baka fatohir, dan bajumu fatohir, bersihkan. Artinya penampilan kita sekalipun honore cilik kelambi kudu gagah. Iya, apa lagi malah pada kita nih gitu tuh. Ya pada kita nih lah. Sejajar honore cilik tapi kelambi kudu gagah lah. Ada kerana honore cilik harus sesuai apa kan? MM kan apa kan? UMR laju, aduh ngenang kuliah yang kelambi apa kan, kelambi rombeng. Orang ngomong ya iki apa kan manakan aksi nih ketua umum supaya dinaikkan, bukan begitulah. Wah siapa kapan penampilan kita harus baguslah, wajarlah. Dikit karena honore cilik lah juga. Nah, sebenarnya dalam waktu tak bahas ya antara matematika apa dunia dengan matematika Allah. Iya, kelihatan kita di honor cuma 600.000 doang. Seorang yang sudah bertitel. Gaji wong KS, wong Posko, wong Chandra di cuma SMK doang gajinya 10 juta. Orang kita S3, S2 dia honor 600. Tapi itu memang berdasarkan matematika dunia ya bisa boleh, tapi kalau kita hitung dengan matematika Allah Subhanahu wa taala itu 600 itu nilainya itu akan melebihi dari yang 10 juta. Begitu. Jadi yang apa rahasia di sana? Teruslah hitungnya kemohonan khusus sedina maning. Iyalah matematika Allah. Nanti ini sebulan rupiah. Ya nanti aja lah, silakan bangga sendiri. Jadi begitu Pak penampilan kita ya. Jangan melihat honor saya kecil, tapi penampilan harus oke. Wasia baka fatohir, warudza fahjur. Dan dari apa itu dosa wahjur hendaknya kau tinggalkan atau kita jauhi. Jadi kita selaku dosen ini Pak, jangan dekat-dekat dengan yang namanya apa itu kemaksiatan atau dosa. Di tempatnya aja jangan.
saya pernah terjadi ibu-ibu waktu dulu, waktu baru pertama buka Krakatau Steel itu di Simpang 3 itu penuh dengan apa itu night club itu. Dulunya itu berjajar night club di Simpang itu. Oh, dulu kan bebas, nggak kayak sekarang. Sekarang katanya di apa bongkar, dulu bebas. Kalau jam 3 subuh itu pada keluar itu. Apa itu namanya itu? Perempuan-perempuannya itu? Perempuan kupu-kupu malam. Ya itulah artis-artisnya itu keluar tuh. Dan juga tamu-tamunya keluar jam 3 itu biasanya bubaran. Satu ketika bapak-bapak dan ibu, saya dari Bandung habis penataran sampai Simpang itu 4 jam 3. Wah, diturunkan di depan diskotik itu. Kan saya berdiri di situ pegangan tas bekas penataran itu. Wah, gagal. Taunya ada yang tahu saya berdiri di situ. Akhirnya, waduh, baju baik, di tahunnya sering ke diskotik. Dari situlah wibawa saya 45% turun. Gara-gara itu. Jadi oleh karena itu kita sebagai dosen ini waduh jangan deket-deket lah ke yang model begitu. Jangan jauhi. Senajan iya ya. Wong tak takone kabeh iya kian mana iya kabeh. Tapi tadi itu waduh bisa waduh. Jangan diperlihatkan yang begitu tuh. Terus walatamun taksir. Apa terjemahnya itu? Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Walatamun taksir. Pengen pamrih. Jereh bahasa kita nih dari bahasa kita. Walatamun taksir kon aja memen. Wis mengkonon bahasa pas aja memen senajan honore cilik. Aja kian mah wong durung waktu dia setakon dia bendara saya rohong. Jangan tahan baik weh. Iyalah tahan lah udah tahan aja. Maka kalau waktunya mah diceluk kita Pak tanda tangan Bang dari tahun kecil dipotong utang kita. Terus wali rabbika fasbir. Ini harus ditonjolkan ini ya. Ini ajru memen pun tonjolkan. Sabar. Jadi apa istilahnya kon ya? Isin-isin demen. Malu-malu Namanya kucing. bahasa percintaan tuh demen tapi isin kita nih. Jadi harus ngomong I love you kan waduh itu dasar. Malu tapi mau. Iya, untuk pati. Aduh. Terus sing terusnya yang ayat ketujuh wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhan fasbir sabar. Apa terjemahan gue ini terus mengkaitkan baik. Sing kedelang kita ini kan kesabaran ini. Sing kedelang kita kan orang yang bisa mengendalikan emosinya. Sing kedelang kita wongkin tegerik. Wih teger amat ya pamunji mah. Wali rabbika fasbir. Sehingga tegerik. Jadi tunjukkan ketegeran kita kian. Ini dibaik teger jar wong. Wih teger. Wih teger ya ketekan pamunji mohon dong. Sing
sampai seorang mahasiswanya kalau dia kawin tidak dihadiri oleh pamuji, kecewane seumur urip. Waduh, kita lagi kawin pamuji retak kepripe dah sampai mengkonon ku menungsiku. Jadi kelihatan wali robi kapasir kesabaran kita, emosi kita, tingkat sih mak tegerik mau, sehingga teger kepripe gitu. Itu harus ditonjolkan. Ini untuk sampai ke sana ini ureannya panjang juga kan. Udah peragat tegang subuh maning, tak warah baik gitu mah. Tapi hari bokan tapi hari perlu ya celuk maning baik, tapi bakal gelem beti kita nih. Beti. Itu ini jadi muzastir ini orang yang berselimut harus bangun, harus bersemangat, dan juga sifat-sifat yang ada. Para bakafadir aktif ya, para bakafadir kedelang salati, wasia bakafatohir tori, apa penampilannya ajur uang deh, jangan amat. Baru tidak fajur, ada parak-parak nih tempat dosa apa mana ngelakoni mah. Walau tamun tak takdir, aju memen. Nah, itu. Ya senaja urut duwe. Ada. Wali Rabbi kafir, kita yang terlihatlah bisa mengendalikan emosi. Ini harus nampak di depan umum, tapi jangan ditampakkan oleh apa, jangan apa itu digawe-gawe karo kita. Jadi riak kan narane itu nggak boleh, tapi orang harus melihat kita itu seperti ini. Jadi ini yang harus ditampakkan. Sementara di dalam surat Al-Muzammil ini yang nggak boleh ditampakkan, tapi harus kita kerjakan. Coba bagaimana? Ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, waktu malam tuh kamu bangun illa qalila, sekalipun hanya sebentar. Jadi bangunnya udah 7 semalam sonto, sebentar saja. Illa qalila, sedang baik. Nisfahu, bisa tengah malam, kalau boleh jadi jam 12 lah ngomong. Awin kusminhu qalila, atau kurang dari setengah, berarti sepertiga malam, tasalan isya lah. Bangun kita waktu itu. Ausid alai, atau lebih daripada separuh, berarti 2/3 malam, atau disebut dalam hadis sepertiga akhir malam. Kan konon. Jadi kita di situ itu apa? Disuruhnya. Lah itulah disuruhnya ayat yang di bawah itu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi waktu itu kita bangun itu yang kita kerjakan adalah wa minal laili fatahajjat, tahajud malamnya aja ngorok baik. Apa kerja setelah salat? Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran. Jangan baca Quran aja, baca juga apa yang hari esok akan dikuliahkan ke mahasiswa. Habis tahajud itu baca di situ, renungkan dulu. Jadi ditalek DP sing arep dia nekaken yang mahasiswa ke setelah kita tahajud. Jadi warattilil Qur'ana, jangan terpaku dengan Quran aja di itu. Quran itu bacaan, ya konsep yang akan kita kuliahkan
besok hari itu baca dulu, kita teliti dulu, kita telah lagi di itu. Kalau sudah begitu kitanya tahajud dan kita teliti yang akan kita kuliahkan itu, baru Allah menjanjikan inna sanulqi alaika qaulan saqila. Baca di situ ayat berapa tuh? Ayat 5-nya itu inna sanulqi alaika qaulan saqila. Kata Allah, kami sanulqi, saat itu artinya nanti. Di dalam bahasa Arab untuk nanti itu yang digandeng dengan fi'il mudhari itu ada sa dan ada saufa. Konon kata ahli nahu dan ahli balaghah, maaf Pak Hikmat ngelancangi guys. Jadi kalau saufa itu nantinya dalam waktu yang lama. Tapi kalau saja seperti sanulqi ini adalah nantinya itu insya Allah dalam waktu yang cepat. Sanulqi alaika qaulan saqila, baru nanti akan kami berikan ke kamu itu, alaika ke kamu itu qaulan saqila, pembicaraan yang berbobot. Saqila berat itu artinya bobot di situ itu. Jadi baru kalau kita sudah rajin tahajud dan meneliti apa itu yang akan kita kuliahkan besok, baru nanti kuliah yang kita berikan kepada siswa itu, ke mahasiswa itu akan punya bobot. Sanulqi alaika qaulan saqila. Kepribe mungkin mah ujug-ujug teke bukannya ya. Coba kerjakan deh soalnya kok metu di kantor ngobrol dosen lah, iya gembong mau, atau kitanya ngerekam kasih gitu, ngerekam dewek kalau HP untuk apa itu berikan kuliah itu teke-teke karena nih ruang kuliah itu bisnana parane smartboard urut diacan yang gini ya. Smartboard kan begini perkembangan apa itu. Dulu waktu saya belajar di sekolah itu adanya itu blackboard. Apa blackboard itu? Papan tulis ireng ditulisnya karo kapur. Oh, blakbak. Begitu saya memberikan pelajaran sekarang ini, kemarin-kemarinnya, tahun-tahun kemarin itu meningkat whiteboard. Sing ditulis kapure arane spidol. Wih, masih bisa dihapus, hebat. Whiteboard. Sekarang ini sudah meningkat lagi namanya smartboard. Disentuh. Kayak apa ya, bikin rumah yang ke smartboard. Astagfirullah. Harusnya Al-Haryana sudah punya smartboard ini. Smartboard itu begini. Cukup kita merekam sekarang ini untuk kuliah itu dimasukkan ke flash disk, nanti dimasukkan aja ke whiteboard itu, agak apa smartboard itu. Nanti udah gambar kita nyangen kuliah. Lo kita enak di kantor. Adanya marbot ya akhirnya mah. Begitu sekarang begitu. Bahkan konon dengan smartboard ini ya bisa lah sekarang juga smartboard apa infokus juga bisa sebenarnya. Ya bisa kita berikan kuliah dari rumah, bisa berikan kuliah dari Amerika, kita bisa berikan itu. Bahkan sekarang ini dengan musim digital ini adalah asal kita perekam tak keser baik kono niku cukup udah kudu kita makan itu, tapi cuma ada satu yang tidak bisa diwakili. Ternyata banyak
mahasiswa ini tidak bisa ditembus hatinya dengan kurikulum modern ataupun dengan apa itu apa namanya ya metode modern, nggak bisa, ternyata nggak bisa. Jadi AI itu ternyata tidak sepenuhnya bisa, karena ada yang tidak dimiliki oleh AI itu adalah emosi. Emosi inilah yang nempelnya di sanulqi alaika qaulan tsaqila. Jangan pada kader gini ini. Kejerot kegedawan gitu. Kejerot kegedawan ini. Astagfirullah. Boten. Alaika qaulan tsaqila. Jadi kalau kita ingin berbobot dan menghasilkan mahasiswa yang resilient itu, itulah kitanya kudu dalam tahajud. Pengarang-pengarang buku itu semua nulisnya habis tahajud. Saya pernah punya murid yang namanya Sohari. Tahu semua barangkali dengan Pak Sohari yang sudah meninggal ya. Pak Sohari itu adalah murid saya dulu waktu di Sanawiyah Gerem. Itu murid saya waktu Sanawiyah Gerem. Dia itu ya jadi dosen di UIN. Begitu dia dosen di UIN, dia buat buku hadis. Satu ketika ketemu dengan saya, Pak, saya sekarang ini buat buku hadis karena saya dosen hadis, tolong koreksi oleh Bapak. Wih, gitu sih macam-macam, bacanya dokter gitu, kita nih bak waringin gitu kepripan boten dia, Bapak kan guru kula. Akhirnya ya. Ya jadi tergesok tak salah coba kita nak promo. Begitu saya terjumpa ke sana, benar, kita karya saya, buku-bukunya itu. Jadi kita kepripan gawe nih. Saya katanya Pak dapat apa itu ujangan dari Pak Parman, Pak Suparman, Profesor, bahwa katanya nulislah kamu setelah kamu malam-malam tahajud. Sudah tahajud, nulislah kamu sampai salat subuh. Karyanya itu ternyata seperti begitu. Gak iya ya. Karena kita mau tahajud, akhirnya orang mahasiswa ke kepribe nyebutnya bekas dosen. Begitu naudzubillah. Lah kita nih mana yang wis tuwa banget kieu tege paling nyelo. Anda itu juga bekas mahasiswa saya. Naudzubillah. Zero. Nah, jadi ini tetap aja dongeng-dongeng begitu kita tahajud. Jangan tajil lah. Karena ini harus dirahasiakan. Tapi bagi Rasul ini ada suatu kewajiban, bukan nafilah lagi. Tapi bagi dosen Al-Haria ini menurut saya juga wajib. Iya, kalau mau apa itu hasil sarjananya, sarjana seperti tadi itu yang saya gambarkan, yaitu sarjana resilient. Google pun kamu apa resilient nih? Udah penasaran ya semen. Keleh amat gitu kalau baju bayi di semutu sarjana bisa istilah resilient segala itu mengkonon lah. Jadi ini harus kita kerjakan ini mudasir dan mudasir. Kalau mudasir biar kelihatan oleh orang, oleh masyarakat, oleh siapa saja. Tapi muzamil jangan diperlihatkan. Cuma dahsyat hasilnya seperti yang pernah
apa itu ditunjukkan oleh Al-Fatih, putusan Fatih yang itu ilmu Al-Fatih yang telah menaklukkan Konstantinopel. Pernah dengar? Al-Fatih itu adalah satu orang yang pernah bisa menaklukkan Konstantinopel, yang pada saat itu Konstantinopel itu lagi ada di dalam Kekaisaran Romawi Timur yang merupakan negara adidaya pada saat itu, yang konon katanya Konstantinopel itu temboknya aja, wah itu sulit untuk ditembus, di samping berlapis-lapis tebal dan tinggi, kuat ditaklukkan. Tapi ternyata oleh pasukan Al-Fatih ini bisa tembus. Kenapa? Karena begini, urung yang Al-Fatih ini tukang tahajud, tapi begini, konon katanya, tak riket baik ya, Al-Fatih ya, ceritanya jaga aja, karena malam dua urusan kedua, waktu penaklukan Konstantinopel itu, dan juga ini penaklukan Konstantinopel ini oleh Al-Fatih ini ada, sudah diisyaratkan di dalam hadis, latuh tahannal Konstantinia wa ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaisu zalikal jaisu. Itu hadis isyarat dari Nabi dulu, ternyata Al-Fatih ini. Makanya Bapak Ustadz Al-Fatih mengambil barokah aran anaknya Fatih. Oh, no? Nah, ceritanya begini, Al-Fatih itu waktu menaklukkan Konstantinopel itu adalah harinya hari Jumat. Hari Jumat. Begitu hari Jumat, masuk waktu Jumat, pediren-diren sing arep jadi imam lan khotib. Pediren-diren. Kenapa? Karena panglimanya Al-Fatih pada saat itu baru berumur 21 tahun, sementara jenderal-jenderal pasukannya senior. Wis umurnya 50 tahunan. Sementara Al-Fatih waktu itu berumur 21 tahun, tapi jadi panglima. Jadi siang jenderal senior itu arep maju jadi imam khotib, kerok karena panglima nih Al-Fatih. Jadi Al-Fatih mana kerok kita jadi imam, wong masih wakil yang senior. Akhirnya pediren-diren. Di dalam saat yang pediren-diren itu udah kata Al-Fatih begini aja. Ini semua dalam keadaan berdiri ya, karena tentara ini pasukannya. Kata Al-Fatih, aku bediran-diran, aku bediran-diran. Dorong-dorong. Kata Al-Fatih begini, tolong nanti akan saya ucapkan ini, merasa, maka tolong duduklah. Jadi yang tidak pernah silakan tidak duduk. Yang pertama kata Al-Fatih, di antara semua pasukan ini, apabila ada semenjak baliknya sampai hari ini pernah meninggalkan salat fardu 1 kali saja, saya mohon berdiri saja, jangan duduk. Ternyata begitu Al-Fatih mengumumkan bahwa siapa yang pernah meninggalkan salat 1 waktu saja semenjak balik sampai hari ini diharapkan duduk. Ternyata pasukan Al-Fatih itu tidak ada yang duduk. Berarti kepriwe pasukan Al-Fatih pun lake sing tinggal salat. Makanya Nabi ngomong, walane mal jaisu zalikal jaisu. Sing hebat-hebatnya pasukan, ya kuwenlah pasukanane.
pasukan Al-Fatih itu ribuan orang ini Pak ya, pasukan Al-Fatih ini bukan 1-2 orang, tapi laki yang tinggal salah barang kita kian. Yang kedua kata Al-Fatih, siapa yang selama hidupnya ini dari semenjak balik sampai hari ini pernah meninggalkan satu kali saja mengenai salat sunnah rawatib. Sunnah rawatib, siapa yang pernah meninggalkan satu kali saja harap duduk. Baik dodok separuh, pasukan dodok separuh masih ngadeg. Berarti separuh keberita kan. Belum pernah dia meninggalkan salat sunnah rawatib. Yang separuh iya pernah. Ya maaf Pak Mahfud ya. Akhirnya nanti Iya, katuran. Cuma lumbai kan waduh. Kayu wong iyo bae kita akan Pak Mahfud kan membung ya. Nanti saya kesana. Tadi milat ke ibune. Ya, mengkonang gua ngiconi arane. Gitu malah. Sedang orang-orang akhirnya kan buntu sing enak Bu. Kita lanjut ya. Nah setelah itu ternyata sekarang kata Al-Fatih yang ketiga, siapa sekarang ini yang selama hidupnya semenjak balik sampai hari ini belum pernah meninggalkan tahajud, dodok kabeh kecuali Al-Fatih sing ngadeg baik. Berarti apa itu? Yang lainnya pernah meninggalkan tahajud, tapi Al-Fatih sing barang balik sampai detik itu belum pernah meninggalkan tahajud. Kenapa Al-Fatih itu begitu? Karena memang oleh orang tuanya, Murad II ya kalau nggak salah, orang tuanya ini Sultan juga, itu dipanggilkan seorang ya apa itu ahli sufi yang disebut dengan Aksamsuddin itu. Dia itu yang membimbing. Jadi semenjak sebelum balik itu sudah diajarkan terus apa itu? Tahajud ini. Di samping itu ilmu perang juga ilmu banyak lah ya. Jadi sehingga apa itu? Al-Fatih ini karena tahajudnya kuat, jadi kuat mentalnya, kuat jiwanya itu karena tahajud itu sampai bisa menaklukkan Konstantinopel yang sekarang ini apa namanya? Istanbul, sekarang di Turki kan seperti begitu. Itulah hebatnya tahajud itu. Dan di dalam perkuliahan pendidikan itulah tadi itu sanulqi alaika qaulan tsaqila. Jadi kalau kita pengen punya bobot pembicaraan ini, jangan tinggalkan yang namanya tahajud. Karena manusia ini banyak yang hatinya tidak bisa ditembus dengan kurikulum, tidak bisa ditembus dengan metode yang konon mutakhir metodenya itu nggak bisa, tapi ada yang harus kita tawajuhi seorang siswa itu, yaitu dengan tahajud itu. Kan meleleh wong. Makanya kiai-kiai mah kalau santri pun hubungan emosialnya Saya Japri ya. bagus. Barang kita mah ya makanya pun langsung dia aku kalau mahasiswa nih. Jadi benar, aku kan pepatah orang Arab, innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yanfa'ani idza huma lam tukrama. Yang namanya dokter dengan apa itu dosen, idza huma Izalah lam yanfa'ani, kalau sudah tidak bermanfaat lagi, sudah tidak mengajar lagi ke mahasiswa itu, la yanfa'ani,
tidak berguna lagi bagi dia, lam tukroma, maka dia tidak akan memuliakan kita, dia akan justru akan mengacuhkan kita. Itu hadis benar pamuji pepatah Arab. Innal muallima wat tabiba kilahuma la yanfa'ani idza huma lam tukroma. Oh, dengan kita akan kon ngawang pun sejamane wayahe ya. Kagok soalnya enak tuh yang kagok kan. Iya, tapi kesentugal kan enak tak. Harus betul. Gaya guyu. Ya, itulah. Jadi ingatkan, nanti dikaji lagi ini surat Al-Muzammil ini hanya jangan diberitahu, tapi dahsyatnya begitu hasilnya. Sementara Mudaththir itu harus penampakan kita seperti Al-Mudaththir. Selanjutnya ini terakhir yang saya sampaikan dalam kesempatan ini orang-orang yang ikut ngaji ini orang-orang apa itu yang ya orang beneran orang ini yang ngaji orang bukan orang-orangan ini orang beneran ini iya bukan orang-orangan iya duduk kayu wong duduk kayu wong, lamun kayu wong monyet, tapi lamun kayu monyet uang pasti, itu kayu monyet, uang pasti, jadi tunjuk uang, tapi lamun kayu wong monyet gue nego, awat ya, orang rasa saya digemuyune kok boleh termoki. Oleh karena itu saya mengharapkan untuk kajian selanjutnya di sini ini saya kalau bisa mengusulkan bapak-bapak dan ibu-ibu, pernah waktu saya menjabat sekretaris umum PB Al-Khairiyah tahun 2002 waktu itu kedatangan tamu 3 orang yang ngaku dari Litbang Departemen Agama Republik Indonesia, dari Litbang Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, rawuh ning kampus bertanya masalah kurikulum Al-Khairiyah. Bagaimana kurikulum Al-Khairiyah? Bagaimana menurut tanggapan? Panjang lebar karena hampir 1 hari akhirnya itu ngobrolnya itu. Karena sayanya memberikan satu statement yang menurut dia bertentangan dengan Al-Khairiyah, kurikulum Al-Khairiyah, dan juga bertentangan dengannya. Apa karena statement waktu itu kata saya, Bu, karena waktu itu banyaknya perempuan itu dari banget. Kurikulum di Al-Khairiyah ini kata saya menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena yang pertama diajarkan adalah kata saya fikih. Fikih itu adalah dalam bahasa agamanya disebut furu' cabang. Sementara yang usul itu adalah Quran, hadis. Harusnya katanya yang diajarkan itu Quran dulu, bukan fikih dulu. Jadi kan wong manek wiwitan deh gitu, sing pojok, sing kanan, tujuh sing ngepok. Lah akhirnya kayak kita gian ya kita repoko lagu kan itu. Kepengen tukaran aja sebatur masalah fikih. Dan punya apa itu pandangan punya bahwa fikih adalah hukum. Oh, iya kan bang kita ngomong fikih itu hukum. Padahal fikih itu adalah hanya pendapat, paham saja. Fikih mulai hukum fikih, fikih hukum, lah ini berantakan. Akhirnya kita nganggu mazhab Syafi'i kan, nganggu mazhab Hambali, masing-masing. Terus bertak-tawa-tawakan, dan yang tambah
ilmu Wahabi nih kita ini. Loh. Nah waktu itu kata saya harus Quran dulu, begitu. Quran dulu. Dan sekarang ini coba kajiannya di Quran. Cuma tafsirnya jangan tafsir Jalalain Maning. Cobalah sekarang ini yang kita kaji adalah tafsir kontemporer. Sing disponsori, kita sing tertarik dengan tafsirnya Pak Mat. Kita oleh pernah dienen kalau Pak Mat pun tafsir, bukan tafsir ya, kajian, hasil kajian tafsir oleh Fahmi Basa. Kalau Pak Hikmat mereka kita ingat tuh. Ingatlah masih kitab ini rumah. Saya pernah diberi tafsir apa itu yang membagi Fahmi Basa, itu diberikan oleh Pak Hikmat ke saya. Hanya saya pelajari lah begitu, saya baca begitu. Tafsir Fahmi Basa ini adalah pada mulanya karena Fahmi Basa ini apa itu ahli matematika dan fisika, sehingga uraian tafsirnya itu banyak masalah fisika, matematika dan juga antariksa gitu. Pernah baca Pak Hikmat yang punya, masih ada Pak Hikmat. Kelalen. Waduh, kelalen. Coba bagikan ke itu. Saya berikan satu contoh. Di dalam Al-Quran itu ada di dalam surat Al-Mulk ayat 19. Jadi wakilnya surat Tabarok ayat 19. Awalam yarau ila tayri fawqahum safatin wa yaqbab ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir. Artinya alam yarau ila tayri fawqahum, pernah enggak kamu perhatikan terbangnya burung di angkasa itu, terbangnya burung sofatin, sekali-kali dia merentangkan sayapnya sambil mengepakkan sayapnya terbang tinggi itu. Sofat itu mengepak apa gitu, melebarkan sayapnya mengepakkan terbang tinggi. Setelah di atas sekali-kali wayak bebas, dia lipat sayapnya itu. Tapi di saat melipat si burung itu mayung si burung, nah kelihatan orang kedobrak si manuk pun, orang regel manuk pun masih menggobor baik. Kan itu mengkana tapi orang regel jadi mayung si burung ilar rahman disangka kalau Allah. Mengkonan itu sahabatnya mayu disangga karo Allah, pengen peragat disangga karo iya bayi. Padahal orang sekarang ini sudah mengaplikasikan ayat ini adalah pesawat terbang yang sekarang ini sudah diciptakan oleh pabrik Honda, yang konon pesawat terbang ini tapi belum komersial ya, masih untuk pesawat pribadi jet yang bisa menampung 6 penumpang, modelnya apa kan kelalen kitanya. Jadi si pesawat Honda ini adalah, jadi waktu mengepakkan sayapnya kita anggap itu mesinnya lagi hidup terbang, tapi wayak bibet itu kita anggap mesinnya lagi mati. Pesawat sekarang ini lamun mati ngusruk pesawat pun modal kabeh penumpangnya, tapi jet Honda sekarang ini tidak mengambil daripada ayat ini. Pesawat itu kalau mati mesinnya di atas itu bisa dia mengeluarkan parasit yang bisa menahan untuk jatuh. Wajib yang berita nih
berita. Yang berita teknologi. Ada sudah begitu. Itu orang Jepang sing nyebar ning apa pun srengenge ora lo ning ayat kiye. Tapi kok kenapa orang lain yang sudah mengaplikasikan ayat ini kita sendiri guna ila Rahman disangge pun karo waduh tidak benar. Coba sekarang tafsirnya seperti begitu. Bagaimana? Terus ada lagi ayat di dalam surat At-Tin, watini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin mingkunuku laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Allah gimana? Laqad khalaqna, kami sudah menciptakan manusia itu fi ahsani taqwim, di dalam sebaik-baiknya takwim jogot. Jadi jogot apa jogot? Ya sebaik-baiknya apa? Jadi biasa di takwim mungkin kabeh digawe karo aku pantes. Aksa di takwim pantes. Pas ukuranane kabeh teger bae di dalamnya. Ireng tapi teger melakune, waduh entos iku waduh ireng wong teger ngene bae kok wong bae ireng tapi entos e wong. Terus kholak ahsani taqwim ini, hadirin rahimakumullah, ini ternyata memang manusia ini diciptakan oleh Allah ini amat sangat proporsional ukurannya. Ukuran proporsional ini ternyata pernah diciptakan oleh apa itu seorang berkebangsaan Italia yang bernama Leonardo Pisano. Yang Leonardo Pisano ini lahir pada tahun 1170, berarti dengan turunnya Quran, dulu Quran, karena kemarin ini yang apa itu penemuannya itu disebutnya dengan deret Fibonacci. Sing ora belajar matematik ora nyambung dia. Iya, yang nggak belajar matematika tadinya nggak mungkin nyambung saya ngomong apa itu deret Fibonacci. Deret Fibonacci itu kan deret itu ada deret ukur, ada deret hitung. Yang pernah deret ukur dan deret hitung itu dipakai dalil oleh dulu zaman KB yang dipakai oleh Robert Malthus. Adi Nabi Adam bahas yang weruh lah. Robert Malthus itu kudu weruh. Robert Malthus itu adalah orang yang menyoroti apa itu deret hitung dengan deret ukur. Di mana deret hitung itu adalah si deret ini hanya ditambah 2 ditambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 dan seterusnya. Itu namanya deret hitung itu. 1, 2, 3, 4, 5 itu deret hitung itu. 1 tambah 1 2, 2 tambah 1 3 itu deret hitung. Ada 2 deret ukur, deret ukur dikalikan. 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dibagi 2 dikali 2 nambah jadi lebih cepat.
Dulu Robert Malthus itu mengatakan bahwa deret hitung itu adalah perkembangan ekonomi, sementara deret ukur itu adalah perkembangan demografi, perkembangan penduduk, sehingga ada ketimpangan. Ekonomi masih di bawah, penduduk atau demografi sudah di atas, maka harus KB. Dulu itu begitu kan? Itu Thomas Robert Malthus itu teorinya. Oh, teguh dalil pun begitu. Nah sekarang ini ada apa itu deret ciptaan Leonardo Picasso ini. Pisano ini adalah dengan disebut deret Fibonacci. Deret Fibonacci. Deret Fibonacci ini bisa dilihat di komputer tuh. Adalah 0, 1, 1, 2. Jadi 1 tambah 1, 2. 1 ditambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Dan seterusnya. Itu deret apa itu? Fibonacci itu. Ternyata antara angka 2 dengan 3, antara angka 3 dengan 5, itu rasionya adalah kurang lebih 1,6. Tambah pusing mana gede deh, udah nyambung rasanya gitu. Nah, langsung nggak di matematika nih kan ini. Mana dosen matematika atau guru matematika? Ya, jadi itu ternyata pantas harus punya rasio seperti begitu, seperti bingkai. Bingkai itu yang bagus kan ukurannya 2, 3. Kedelang pantas. Karena apa? Karena rasionya kalau 3 itu dibagi 2 kisaran 1,6. Ya lebih semet atau kurang semet kurang apa lah. Tapi kisarannya 1,6. Karena idealnya itu 1,6, 1,8 sebenarnya. Kejar pamuji oleh sing endi baju bayi kon lalu mendak wae lah gitu mas. Oh iya, ternyata laksani takwim ini juga pakai rumus ini. Jadi kalau kita ukur tinggi manusia itu, kalau diukur dari pusat ke bawah sampai telapak kaki ini, dan kalau diukur dari ubun-ubun kita ke telapak kaki panjangnya, itu akan berasio 1,6. Asalnya retak ganggu meteran, kelebar kalau yang kelalen itu jauh. Retak ukur bener urut. Itu asal ditak mangkari wong tangan nih, tangan ukuran dari siku ke sini dengan ukuran dari siku sampai sini itu sama, rasionya 1,6. Buktikan nanti di rumah lah masing-masing atau berjamaah menggunakan itu ajaran kita dibohong. Ya ternyata juga pernah dengar apa itu lukisan Mona Lisa. Definisi. Pernah dengar lukisan Mona Lisa? Lukisan Mona Lisa ini adalah, pelukisnya adalah Leonardo da Vinci. Lukisan ini sekarang harganya bukan miliaran lagi, tapi sudah triliun. Ternyata Leonardo da Vinci melukis Mona Lisa itu bukan semata-mata Mona Lisanya cantik, tapi dilukis dengan rumus-rumus apa itu Fibonacci ini. Bingkainya sekian, 77 kali 53 cm.
terus hidungnya, jadi letaknya itu diukur dengan rasio 1,6 tadi itu, sehingga kelihatannya proporsional dan juga simetris. Jadi mungkin mendak bah simetris sekali, mendak lah. Ada bah ajar sekolah nempok beringin enggak, burap kelah kalau pamuji ada lagi mengganan jadi. Jadi aksari takwim itu begitu. Muka kita ini juga sama, lebar dengan tinggi itu seperti itu, akan punya rasio 1,6. Makanya pantas baik kecelengnya wong. Jadi aksar takwa itu begitu, Bang. Quran orang sembarangan ngomong. Jadi saya mengharapkan nanti dalam kajiannya seperti begitu, tafsirnya tafsir kontemporer. Asyikir mah alif lam mim wallahu a'lamu binurati. Udah perangkat. Lah ya wis nyari aja. Tukang kono doang. Padahal alif lam mim itu adalah, alif itu adalah ya huruf Al-Quran, lam huruf juga, mim juga huruf. Berarti itu singkatan atau hanya kode. Hanya kode aja, alif lam mim. Sama seperti di komputer tuh. Komputer itu Pak sebenarnya asli kodenya bukan A seperti itu, B itu kodenya hanya 0 dengan 1. Mengkono benar Pak Munji. Komputer itu begitu Pak. Kodenya cuma 0 dengan 1. Nah, dari angka 0 ini barulah direkayasa untuk A dia gambari 0100 umpamanya, untuk ke B 010001 dan seterusnya begitu. Kayak neng apa kan dengan apa nih kantor pos kan, telegram kayak begitu. Makanya komputer itu sebenarnya Islam. Jadi apa itu iya kodenya itu yang bertambah hanya 0 dengan 1. 01 itu adalah la ilaha illallah. La itu artinya no. 0 zero. La itu 0. Laku. Tapi illallah. Illallah artinya ada. Cuma Allah satu. Mantap. Jadi lugot bat Allah. Wih, kan ada bahasa Indonesia. Nah, lugot bat Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada itu 0, ilallah 1. Jadi 01 itu kode komputer. Akhirnya nanti dibuat seperti namanya bit. Dan meruan lagi merulah. Bukan udah dianggap kita. Sarip, keok, ngelip. Itu begitu. Jadi komputer itu Pak Islam. Orang itu yang menciptakan, heran sebenarnya Pak. Makanya pada Islam sih kini wong sing gawe komputer karena sulit untuk mengelak. Wong dia benar begitu. Dan juga diartikan sebagai apa itu 0 dan 1 itu adalah on off. Makanya neng lamun cetekan kan nane gambar mengkonon, nane gambar mengkonon. Tapi ada dibalik ya. Mengkonon kok jadi dibalik. Kapan nih kemungkinan kamu jormal? Ih, cemal. Jadi gambar 0 artinya 0, hiji cuma malang deh hilangnya. Kan kode on off kan? Lah di dalam nih kan, di dalam ngono ya kodan.
Itu dari situ Pak diambilnya riwayatnya itu. Begitu. Jadi nanti kita ini membahas benar Quran ini wala na'lamanna naba'ahu ba'dahi. Nanti Quran ini akan terungkap pada masa yang lama sekali. Begitu. Dan juga konon katanya, kata Jalaluddin Ar-Rumi, Al-Quran itu kalau dipandang dengan mata yang akan nampak hanya huruf-huruf saja. Tapi kalau Al-Quran itu dipandang dengan akal, maka yang akan timbul adalah ilmu pengetahuan. Dan Al-Quran itu kalau dipandang dengan hati, maka kita akan timbul cinta ilahi. Dan kalau kita pandang Al-Quran itu dengan jiwa, maka nanti yang nampak adalah Tuhan. Secara Jalaluddin Ar-Rumi, itu secara kita itu dulu. Nanti kepribadi kedelengnya Allah. Astaga, ngomong kedelengnya Allah. Si kedeleng orang angin. Enggak. Orang kedeleng kerasa orang. Rasa. Ini keter kan. Terus ngebahas kan memang kok ilmu kalam marahnya. Jadi mengharapkan saya seperti begitu. Mudah-mudahan berlanjut karena harus ngeliwati wates. Cuma kita ini waktu kerajaan jurok wong wingi ini sing mrene kan Profesor Dr. Imad Tiham. Profesor barang wingi ini sing mrene Pak Profesor apa kan Amin Suma. Bang Suwong benar. Ya barang sing kita kacak kita ya Allah. Kita waduh nggak bebesakan kita jadi Bapak itu. Tapi ya saran kula mengatakan kajian ini coba nih kula tapi sing urip kula jadi ada rujukan kita itu, ada rujukan sehingga ada kita ini tidak menutup pengetahuan. Ngomong sarjana tapi menutup pengetahuan. Aku mau karo kabeh ilmu mah mongko kan disaring karo Quran kiyen sing nyaring gitu. Jadi mongko timbullah seperti itu. Cuma kula tetep mungkin nabi kula sing isungi tafsir kontemporer kuwi. Karena kula kok boten bangkit sebenarnya mah. Nah bisane kon-kone lah keliyane sing ahline bae lah takut geglak sing ngono nang masih urip paham bahasane kok tapi ada selain dari pahami bahasa ada lagi namanya Najwar Samsu, orangnya orang Padang. Najwar Samsu ini sama seperti mereka tafsir ya begitulah berdasarkan matematika dan fisika itu tegar benarnya. Iya kayak apa kan kita sih ya nah ini Quran pun nah bahasa mana gitu mana itu lah. Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadatul lati taqaliu alal afidah innaha alaihim muqadah fi amadin mumaddadah. Sing aran neraka hutamah itu adalah innaha alaihim muqadah, api yang tertutup. Iku sebenarnya memang fresto alaihi porsoda itu fresto tulang ikan, tulang apa sapi hancur nih juru presto kok nempok
Bandeng presto empok iku nek kenapa kan Daging, teri apa kan tulang. tulangnya kan teri nek empok itu namanya inna alaihi muqsata bukan begini neraka baik akhirnya yang bisa menciptakan Kristo wong Korea kita ini tuku di wong Korea coba seperti begitu tuh terus nana mana al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun bengen iku jaten tekang siji bakal ditanggil mengko ning dina kiamah ya bakal nakhtimu ala afwahihim bakal dilakban aku kan cangkem iku nakhtim kok dilakban sing ngomong apa waktu kalimuna aidihim sing ngomong bakal tangane nana cangkem itu tanganlah ganema menurut di dunia kriminal itu adalah tanda tangan kita. Nah, jangan kita ngomong kita nerima becet dengan kon barang tanda tangan kita nih kwitansi ngomong apa itu yang ngomong tanda tangan kita di kwitansi itu arane Jejak. nakti waktu kalimuna aidihim terus watadatu arjuluhum bima kanu yaksibun itu adalah arjuluhum watadatu nakseni arjuluhum sikil kien ke ngelok ngedek sing jejak sikil jadi watadatu arjuluhum itu jejak digital. Jejak digital arti zaman siji di dalam dunia kriminalisasi. Kenapa? Karena al-yawma nakhtimu ala afwahihim omong kita mah ning dunia kriminal itu dianggapnya hanya 25%. Jadi kita ngomong ilokan ya ning persidangan kan iku sing iku tanda tangan karo jejak digital. Itu 100% kon dipakai dasar hukum dekriminalisasi mah mengkonon ngabat kulane ngede maaf ya napek tetakon ya bahwa betul-betul jawab kulane ngede maaf bikin biasa dengan sedengar tapi kita ini sekalian bukan sebalan kedua karena dia ini mau coba ini kita ini wedi udah kok bapak wedi uang bangsa uang beristilah saya sekali lagi mohon maaf ini Pak Munji ini kan jadi hilang kok ya jadi mengkol nanggungi Johnny Manimba jadi saya mohon maaf ya bisanya cuma seperti itu jadi sekarang ini kita jangan menutup ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu adalah netral, teknologi itu netral, sains itu netral. Yo dirawati bae mengko disaring lah. Di Quran kita mah di hadis kita mah disaring. Jadi sekali lagi kalau bisa ya itulah tafsir kontemporer ini cobalah dikaji. Dah ada makanan yang baik. Sebisa mari kalau nggak maaf ya istirahatnya ya. Jadi karena sohor di sini karena kerok wanan kalau yang papa ini beneran kerok ya. Kalau nggak maaf semoga saya sebaikku sampai kapan. Bila itu berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber. Sama tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku